Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel pencari selisih kripto. Baik teman-teman, pada malam hari ini ya udah pagi ya. Udah pagi hari ini ya, di tanggal 10 Juli 2022. Kebetulan malam hari ini malam takbiran ya, untuk merayakan hari raya Idul Adha untuk esok. Oke teman-teman, untuk yang sedang takbiran ya, yang sedang berkumpul dengan keluarga, mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan ya, dan pastinya tetap bahagia dalam menjalani aktivitas sehari-harinya gitu. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat Idul Adha yang merayakan, eh, mudah-mudahan kriptonya juga di hari raya Idul Adha ini enggak separah kemarin-kemarin ya teman-teman ya. Dan kebetulan di sini sudah ada peningkatan juga ini teman-teman ya. Lama ya, lama banget gitu kan untuk hijaunya juga gitu. Tapi sekarang posisi Bitcoin itu sekarang di posisi berapa ini? Di 327 juta ya. 327 juta sekian-sekian lah. Kemarin sempat juga dia ditahan di 287 ya, 290 gitu kan. Nah, sekarang ada pertanyaan juga nih untuk teman-teman juga, katanya Bang gimana kalau sekarang udah mulai serok ya. Itu sih keputusan teman-teman semua ya. Kalau saya nggak apa ya namanya ya. Saya di sini kan bukan apa-apa aja, apa ya namanya sebutnya, saya tidak merekomendasikan koin apa saja gitu. Teman-teman lah yang bisa melihat gitu kan, eh, apa namanya, yang menentukan sendiri gitu. Jadi saya di sini hanya sedikit share saja lah ya teman-teman ya. Jadi jangan, ya keputusan itu kan ada di teman-teman semua, karena memang semua juga kan tidak ada yang bisa memprediksi ya teman-teman ya. Tidak bisa memprediksi, istilah kasarnya, pasar ini mau dibawa kemana gitu kan. Ya seperti Luna kan gitu kan, dari harga 14.000 sampai anjlok sampai 99% kan, udah luar biasa ya kalau kita menyimpan uang kita di situ gitu. Wah, ya setidaknya kita ada sedikit puyeng juga gitu. tapi semuanya itu kan gini teman-teman sih, sebetulnya sih, apa ya, pengalaman itu menjadi guru kita lah gitu ya. Jadi pengalaman kita saat kita mengalami crash kemarin gitu kan, ternyata dalam crash ini, dalam pusing-pusing apa ria-ria, pusing ria-ria gitu kan, ketika nyangkut itu kan pengalaman kita pribadi ya teman-teman. Jadi apa yang harus kita lakukan ya itu tergantung kita sendiri gitu. Ya yang intinya sabar ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita masih nyangkut di kisaran yang atas, beli di pucuk gitu kan. Jadi ya teman-teman harus bisa melihat lah. Ya gitulah teman-teman ya. Kalau misalkan kita emang terlalu emosional ya, ketika saat down kan kemarin ya, downtrend kita emosional dan aset kita dijual, ya itu pasti rugi ya teman-teman. Pasti rugi kalau misalkan kita belinya di harga atas gitu kan. Jadi nggak ada cara lain lagi ya teman-teman. Kalau mau dipindahkan kemana aja juga sama ya teman-teman ya. Semua market waktu kemarin itu betul-betul eh, sebetulnya sudah titik gitu ya, sudah down, sudah bottom gitu kan. Jadi teman-teman, kalau misalkan Mas gimana kalau saya pindahkan nih asetnya, kalau misalkan saya beli koin di A gitu kan, terus saya pindahkan dulu nih ke aset ke B ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ya teman-teman ya,
kondisi pasar seperti yang kemarin itu ya, itu sebetulnya semua koin tuh berdampak semua teman-teman ya. Ya walaupun penurunannya misalnya nih koin A itu penurunnya hanya misalnya 5% misal. Terus koin B itu 10%. Nah, gitu teman-teman. Nah, jadi kan koin si A tadi itu kan 5% tuh, baru 5% dia CL dulu lalu pindahkan lagi ke koin B yang logikanya gitu kan, maksudnya kalau kita mau berpindah koin gitu kan, mau berpindah aset gitu. Nah, pertanyaan saya begini teman-teman. Iya, kalau misalnya pas saat itu kita jual dulu ya, yang koin A ini nih misalnya, lalu kita pindahkan ke koin B yang 10% itu penurunannya. Kan lumayan tuh 5% sama 10% kan berbandingan selisihnya ada 5% tuh. Jadi kalau betul iya kita mau spekulasi seperti itu gitu kan teman-teman ya. Itu sebetulnya koin yang 10% itu ya, kalau menurut saya pribadi ini ya teman-teman ya, itu dari kemarin tuh dia udah up ya, jadi sudah up dulu. Nah lalu dia kan di bottomnya lagi tuh di sekisaran ya 10% tadi gitu. Jadi pengalaman saya pernah melakukan seperti itu ya teman-teman, dan apa namanya, dan ternyata ketika saya jual si koin A ini tuh ya yang tadi 5% itu gitu, ternyata dia kan kembali up gitu kan ketika saya jual, lalu dia koin itu up gitu 2%, tadinya 5% jadi 2%, kenaikannya 2% lah. Nah yang koin si B dia bahkan menurun teman-teman, yang tadi 10% itu jadi 15% gitu. Jadi apa ya, jadi kita nggak tahu ya, nggak tahu pasar ini mau kemana gitu kan. Bahkan kita juga nggak tahu memprediksi seahli-ahlinya menggunakan candlestick atau apa kayak teman-temannya. Kalau saat kita berani berspekulasi seperti itu ya, kita harus mengambil resikonya juga, resikonya tinggi ya teman-teman. Kecuali kalau kita punya kesabaran yang kuat gitu kan. Ya gitulah teman-teman ya. Jadi ini ada pertanyaan seperti itu, Mas gimana gitu kan kalau misalkan koin A gitu kan, dia penurunan cuma hanya 5%, sedangkan koin B itu sudah hampir 10%, lalu saya akan pindahkan koin A ke koin B gitu kan. Nah itu sih tergantung teman-teman ya. Kalau saya sudah punya pengalaman seperti yang tadi saya ceritakan tadi ya teman-teman ya. Jadi ya itu tergantung teman-teman semua. Kalau misalkan mau dipindahkan ya silahkan saja. Tapi kalau misalkan menurut saya pribadi gitu kan, lebih baik kita ya didiamkan sajalah. Ya namanya juga nyangkut ya teman-teman. Misalkan nih nyangkut ya udah kita tunggu aja. Ya prinsip dagangan gitu teman-teman. Kita beli di murah, jual di mahal gitu kan. Jadi nggak istilahnya nggak apa ya, kita menggunakan strategi yang tadi ya kalau misalkan kita memang beruntung gitu kan ya. Kalau kita nggak beruntung, inilah yang nggak beruntung ini gitu yang terjadi, nanti kita kan ketinggalan gitu, akan cut loss lah istilah kasarnya, itu akan apa ya, ya akan kehilangan lah modal kita gitu ya. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya, kalau kita mengalami pasar yang crash. Dan kebetulan hari ini di hari Jumat kemarin juga nih ya, dari Jumat kemarin tuh pasar udah mulai positif gitu kan, udah mulai melihatkan taringnya. Ya, walaupun Bitcoin memang kemarin itu di kisaran 285 ya, jatuh lagi 200 sekian gitu kan, tapi sekarang sudah mulai nampak. Nah jadi posisinya juga kalau kita lagi melihat di coin market cap ini ya teman-teman ya, kita lihat itu penaikannya sudah 0,32%. Jadi kapitalisasi pasar kriptonya sudah naik ya teman-teman ya, dari kemarin juga nih, dari tadi siang juga ya. Jadi adalah
istilahnya positif lah gitu kan, dibanding dengan hari-hari kemarin gitu lah teman-teman. Jadi ya sabarlah ya, kalau misalkan teman-teman punya koin banyak sih ya lebih baik di staking kan dulu, kalau misalnya masih nyangkut mah gitu kan. Ya lebih baik di staking kan dulu lah sebelum koin ini terbang kembali ke apa, ke habitatnya gitu. Oke ya teman-teman ya, untuk video kali ini mungkin cukup sekian ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman dan pastinya tetap semangat lah ya dalam melihat pasar-pasar kripto ini gitu kan. Dan mohon maaf bila ada kesalahan ya teman-teman ya. Dan sekali lagi saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.